Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat beliau Allah kita selalu mendapatkan karunia serta rahmatnya. Kemudian salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa merasakan yang namanya nikmat iman, Islam dan ihsan. Pada kesempatan pada pagi hari ini, ulun ingin menyampaikan sedikit tentang sejarah diwajibkannya puasa Ramadan. Sebelum itu, mari kita simak ayat berikut ini. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkannya orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian tergolong orang yang bertakwa. Nah, pada potongan ayat tersebut ada disebutkan sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian. Nah, artinya sebelum diwajibkannya atas umat Islam berpuasa Ramadan, ada orang-orang yang terdahulu sebelum kita yang diwajibkan juga berpuasa. Nah, siapakah mereka? Nah, Ustadz ambil contoh. Nah, dari yang pertama, cerita Nabi Nuh alaihi salam beserta pengikutnya. Nah, dan juga para pengikut-pengikutnya yang ada di dalam kapal. Nah, jadi ceritanya Nabi Nuh alaihi salam beserta pengikutnya terombang-ambing di banjir bah selama 150 hari. Kemudian setelah 150 hari surutlah banjir bah tersebut. Nah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika turun Nabi Nuh alaihi salam beserta pengikutnya, nah, beliau berpuasa bersama pengikutnya. Nah, untuk apa beliau berpuasa? Nah, beliau berpuasa bertujuan untuk sebagai tanda syukur atas keselamatan yang telah Allah berikan. Dan kebetulan Nabi Nuh alaihi salam beserta pengikutnya berpuasa itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa yang mungkin pertama kali berpuasa pada bulan Ramadan ialah Nabi Nuh alaihi salam beserta pengikutnya tanpa disadari ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, Ustadz ambil dari kisah seorang Yahudi yang berpuasa. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW mendatangi orang Yahudi tersebut. Nah, Rasulullah bertanya, wahai Yahudi, sedang berpuasa apa engkau? Nah, kemudian orang Yahudi itu menjawab. Nah, kata orang Yahudi, ya Rasulullah, aku sedang berpuasa 10 Muharram, nah, yang biasa kita sebut dengan puasa hari Ashura. Nah, itu. Nah, kemudian Rasulullah bertanya lagi, untuk apa kamu berpuasa 10 Muharram? Nah, kemudian orang Yahudi itu menjawab, aku berpuasa karena aku bersyukur atas keselamatan yang Allah berikan untuk Nabi Musa alaihi salam atas kejaran Firaun beserta bala tentaranya. Nah, jadi di situ ceritanya. Udah Ustadz ambil kesimpulan dari dua cerita tersebut. Nah, itu adalah maksud dari potongan ayat yang Ustadz bacakan tadi.
Nah, jadi kapan diwajibkannya puasa Ramadan, Ustadz? Nah, jadi diwajibkannya puasa Ramadan untuk umat Islam itu pada tahun kedua Hijriyah, ya, tahun kedua Hijriyah. Itu bertepatan dengan ketika dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, di situ. Nah, pada saat itulah disyariatkannya puasa untuk kita sebagai umat Islam. Nah, pada pertama kali disyariatkannya puasa Ramadan untuk orang Islam itu kita berpuasa sampai seharian penuh, kemudian berbuka ketika menjelang azan maghrib. Nah, kemudian ketika sudah menjelang isya, selesai sholat isya, kemudian kita tidur. Nah, setelah kita tidur itu sudah tidak boleh makan lagi. Jadi seandainya jam 9 atau jam 10 itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, pada waktu pertama kali disyariatkannya puasa. Nah, kemudian turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Nah, yang kemudian tujuan dari diturunkannya ayat tersebut ialah agar puasa tadi agar waktu berbuka tadi bisa diperpanjang hingga waktu fajar. Nah, jadi kita bisa sampai yang namanya sahur. Nah, sebelumnya tidak ada yang namanya sahur. Jadi selesai makan isya, waktu isya, selesai sholat isya, nah kemudian kita tidur, selesai tidur, nah itu tidak boleh lagi makan atau minum. Nah, setelah turunnya ayat tersebut, nah maka bolehlah kita makan setelah isya meskipun kita sudah tidur misalkan. Nah, karena sudah ada batasnya sampai waktu sahur tadi, ya kan? Nah, jadi mungkin itu aja sedikit cerita sejarah tentang diwajibkannya puasa, ya, puasa Ramadan. Mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.